Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua dan saya kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat membuat tugas proyek dasar-dasar ilmu pendidikan yang dimana dipresentasikan dalam bentuk video dan diupload ke YouTube. Nah, di sini saya Alia Cindana dengan NIM 22052036 dengan Prodi Pendidikan Kewarganegaraan, di mana saya sesi kelas 96 pada kelas yang diampu oleh Dr. Fetriani J. MPD dan Anes Fitria MPD. Baiklah, marilah kita bahas kepada pembahasan berikut. Nah, di sini dapat kita lihat di layar kita ini bahwa saya sekarang ini akan menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia itu sangat bermasalah. Banyak sekali masalahnya. Mungkin apalagi untuk di daerah-daerah yang terpelosok karena masalah geografisnya. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu, di mana satu masalah akan kita bahas juga satu contohnya. Di sini kita akan bahas fenomena atau fakta permasalahan pendidikan di Indonesia, yang dimana terbagi atas menjadi 7. Yang pertama yaitu pemerataan, yang kedua yaitu kuantitas, yang ketiga yaitu kualitas, yang keempat yaitu efektivitas, yang kelima efisiensi, yang keenam relevansi, dan yang ketujuh masalah tenaga pendidik dan gurunya, serta tenaga kependidikannya. Di mana di sini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan dan upaya penanggulangan masalah. Di sini saya sudah cantumkan juga ada beberapa link artikel yang saya ambil sehingga bisa kita jadikan rujukan contoh kasus yang ada di Indonesia. Next, kita lanjut ke selanjutnya. Yang pertama yaitu pemerataan. Pada kali ini saya mengutip dari artikel IAIN Utuban ic.id yang dimana berjudul kurangnya sarana dan prasarana menghambat proses belajar mengajar. Di SD Jampang 2, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, siswa belajar di dalam ruangan yang plafon bolong, kayu-kayu yang menggantung di langit-langit ruang kelas, kayu penyangga genting yang keropos dan dimakan rayap, temboknya yang retak-retak dan lantai keramik yang bergelombang. Nah, mungkin di sini teman-teman bertanya, kenapa saya masukin ini ke dalam bagian pemerataan? Ya tentu pasti ada alasannya, bukan? Alasannya karena kita lihat terkhusus kepada daerah-daerah yang bukan terletak di ibu kota provinsi ataupun di kota, itu mengalami keterbelakangan pemerataan pendidikan di mana tidak sebandingnya sarana, prasarana, dan fasilitas yang ada di pendidikan di wilayah-wilayah tersebut. Dapat kita bisa ambil seperti wilayah terpencilnya yaitu Papua, Maluku, Sulawesi, ataupun wilayah lainnya. Nah, pada kali ini kita juga dapat pada daerah Gunung Sindur, di mana yang kita lihat ini fasilitasnya sangat minim. Sementara sekolah-sekolah di Kota Besar itu setelah sangat-sangat bagus fasilitasnya serta sarananya, sehingga mereka pemerataan pendidikannya sangat bagus. Nah, di sini pasti ada faktor dan upaya penanggulangannya, di mana faktor penyebabnya yaitu keterbelakangan fasilitas pendidikan seperti sarana dan prasarana karena masalah geografis. Pada daerah Gunung Sindur ini karena kondisi geografisnya yang jauh mungkin dari pusat kota atau karena kurang meratanya pendidikan itu sehingga membuat mereka keterbelakangan pemerataan pendidikan, sehingga pemerintah pun tidak memperhatikan gimana keadaan sekolahnya dari pemerintah daerah, sehingga mungkin minimnya biaya anggaran yang ada dari pemerintah untuk memperbaiki sekolah-sekolah tersebut, sehingga sekolah-sekolah tersebut tidak mengalami pemerataan pendidikan.
Nah, di sini kita ambil upaya penanggulangannya, yaitu perbaikan fasilitas pendidikan, sarana, dan prasarana, agar layak pakai, kondusif, nyaman belajar, dan membuat siswa dan guru lebih bersemangat untuk dalam kegiatan belajar mengajar. Karena mungkin untuk pembelajaran seperti itu di mana kayu-kayunya rusak atau apa, mungkin akan membuat siswa itu tidak berkonsentrasi dalam belajar karena hal-hal tersebut. Karena mungkin ada saja yang menimpa mereka ketika belajar. Selanjutnya yang kedua yaitu kuantitas. Pada kali ini saya mengambil artikel dari mediaindonesia.com Megapolitan dengan judul Ribuan Siswa yang Tidak Tertampung. Ribuan siswa lulusan SMP di kota Depok tak tertampung, baik di SMA negeri maupun di SMK negeri. Begitupun halnya dengan ribuan pelajar lulusan SD yang juga tak tertampung di SD negeri. Ini karena jumlah sekolah yang tak terbanding dengan siswa yang lulus. Kondisi tersebut membuat banyak pelajar tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke sekolah yang diinginkan. Nah, kenapa saya masukkan masalah ini ke dalam kuantitas? Karena kuantitas itu adalah inputnya para peserta didik dalam dunia persekolahan. Di sini inputnya para peserta didik itu belum tercapai. Banyaknya siswa yang tidak tertampung sehingga membuat mereka putus sekolah karena di keadaan sekolah tersebut yang tidak memadai. Terkadang juga banyak karena ruang kelas yang tidak mencukupi atau dalam satu daerah itu sekolahnya terlalu sedikit, sementara penduduk yang banyak, atau bahkan mungkin para siswa harus keluar daerah untuk ingin bersekolah karena daerahnya mengalami terisolasi atau hal lain sebagainya. Nah, di sini faktor penyebab dan upaya penanggulangannya. Faktor penyebabnya yaitu laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Karena adanya laju pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga menyebabkan banyak anak-anak yang bersekolah. Banyak anak-anak yang dilahirkan sehingga menyebabkan pemerintah belum bisa menambah jumlah sekolah negeri sehingga dapatlah yang tidak tertampung seperti masalah tadi. Dikarenakan faktor mungkin seperti biaya juga atau belum mendapatkan lokasi untuk pembangunan sekolah. Upaya yang dapat kita atasi yaitu dengan penambahan pembangunan sekolah negeri, di mana hal ini bertujuan untuk menampung siswa agar mereka dapat bersekolah negeri dengan biaya yang lebih murah. Karena kita tahu bahwa sekolah swasta itu harganya sangat mahal, terkhusus untuk masyarakat miskin mungkin tidak akan mampu membiayainya, sehingga kita dengan cara inilah dapat mengurangi angka putus sekolah. Yang ketiga yaitu kualitas. Nah, di sini saya telah mengambil dari artikel UNU NTB e-Journal ID Pacu, di mana kesulitan belajar berhitung siswa pada mata pelajaran matematika kelas 4 SDN 1 Anyar. Kesulitan belajar siswa bisa dilihat dari data nilai ujian tengah semester 1 pada mata pembelajaran matematika kelas 4 SD 1 Anyar, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lombok Utara yang masih di bawah kriteria ketuntasan minimal atau mungkin yang kita kenal dengan bahasanya singkatnya yaitu KKM, yakni yaitu 65. Hal ini menjadi masalah kualitas pendidikan karena kadar ketercapaian tujuan pendidikan masih sangat kurang di bawah KKM. Nah, itu mungkin juga masuk ke dalam faktornya di penjabaran pada artikel tersebut. Alasan saya memasukkan masalah ini ke dalam masalah kualitas yaitu karena tidak tercapainya hasil pendidikan. Ibaratnya kriteria kadar pendidikan itu bisa kita lihat sekarang seperti adanya angka atau huruf yang mengatakan tentang ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal seperti 65 tadi.
Nah, di sini pun banyak menjadi masalah kualitas pendidikan tersebut. Jikalau mereka nilainya di atas 65, mungkin kualitas pendidikan Indonesia tidak akan bermasalah seperti ini. Nah, faktor penyebab di sini yaitu minat siswa terhadap pembelajaran yang rendah. Ibaratnya kalau siswa tidak mengerti dengan pembelajaran tersebut atau minatnya, ia akan cepat merasa bosan dan jenuh, sehingga mereka malas untuk memperhatikannya. Apalagi mungkin gurunya tidak bisa menyampaikan secara baik, sehingga nilai mereka pun tidak akan bisa di atas KKM yang telah ditentukan. Nah, upaya penanggulangannya yaitu dengan peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan di sini yaitu dengan memanfaatkan perkembangan iptek yang ada, seperti dengan adanya video pembelajaran atau video motivasi lainnya, ataupun media-media belajar dari internet ataupun yang berbasis teknologi untuk memajukan cara belajar siswa agar para siswa itu menjadi minat belajar untuk belajar matematika. Seperti yang contoh saya ambil, kan di YouTube itu ada kayak animasinya. Walaupun belajar matematika, terkadang anak-anak karena hal itu membuat mereka menjadi minat sehingga mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas mereka atau nilai mereka atau pengetahuan mereka di atas dengan KKM yang telah ditentukan. Selanjutnya yang keempat yaitu efisiensi. Nah, masalah efisiensi. Saya kutip dari artikel Semut Antara News yang mana berjudul tentang putus sekolah bantu orang tua jualan kerupuk untuk memenuhi kebutuhan. Nah, di sini kasusnya dijelaskan sedikitnya. Atiransya Syamosir, pelajar sekolah Kampung Teleng, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Padang Sidempuan, Sumatera Utara yang putus sekolah harus membantu ibunya berjualan kerupuk guna memenuhi kebutuhan. Hotmi Nasution menangis menceritakan anaknya yang tidak diterima di sekolah tersebut karena dianggap tidak sanggup menyekolahkan anaknya dan tidak mendapatkan sama sekali bantuan sosial. Nah, pendidikan di Indonesia sangat banyak yang seperti ini masalahnya. Bukan hanya satu dua yang putus sekolah, tapi itu sangat banyak. Apalagi di daerah-daerah yang padat penduduk seperti Pulau Jawa. Banyak anak-anak yang tidak dapat mewujudkan mimpinya karena harus membantu orang tuanya. Di sini saya memasukkan alasan masalah ini ke dalam efisiensi karena kasus putus sekolah dikarenakan biaya yang tidak sesuai dan sejalan dengan penyelenggaraan pendidikan, di mana banyaknya mereka yang gagal untuk mencapai misi dari pendidikan. Karena biaya sekolah yang mahal, tentunya mereka tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya, walaupun terkadang siswa tersebut secara berprestasi, tetapi juga tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, di sini dapat kita kelompokkan faktor penyebabnya yaitu biaya pendidikan yang mahal. Nah, karena biaya pendidikan yang mahal, banyak anak yang harus ikut membantu orang tuanya untuk mencari nafkah karena untuk kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup, apalagi untuk bersekolah. Sehingga mereka memutuskan sekolah dengan mengubur mimpinya dalam-dalam untuk sekolah. Apalagi mungkin dengan faktor penyebab bantuan sosial yang tidak merata. Selanjutnya, upaya penanggulangannya yaitu dengan memberikan bantuan beasiswa pendidikan agar meringankan biaya pendidikan dan anak Indonesia tidak ada lagi yang putus sekolah. Pada saat ini sudah bisa kita lihat adanya bantuan beasiswa pendidikan itu seperti beasiswa berprestasi, beasiswa miskin tidak mampu, ataupun seperti contohnya yang pada sekarang ini Kartu Indonesia Pintar di mana untuk membantu anak-anak bersekolah. Yang kelima yaitu efektivitas. Saya mengutipnya dari berita upi.edu yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Daring SD Tenjo
negara di masa pandemi COVID-19. Nah, kita baru berapa tahun, mungkin setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu juga mengalami awal-awal masa pandemi COVID-19, di mana kita juga merasakan pada saat awal itu pembelajaran daring atau jarak jauh dari rumah. Nah, di sini penjabaran masalahnya yaitu pada tahun ajaran baru ini, masalah keefektivitasan pembelajaran sangat banyak sekali ditemukan dengan kendala-kendala dari berbagai aspek seperti guru, orang tua, siswa, serta fasilitas yang ada. Salah satu permasalahannya yaitu tidak semua orang tua wali siswa mempunyai handphone, kuota, dan perangkat yang dibutuhkan untuk pembelajaran daring. Nah, karena hal itulah yang membuat efektivitas pendidikan tidak tercapai. Alasannya yaitu tidak berjalannya berhasilnya pencapaian rencana atau program pendidikan yang telah dibuat sebelumnya, sehingga efektivitas tersebut tidak dapat tercapai. Apalagi pada saat COVID-19 bukan hanya masalah tentang pembelajaran daring saja, permasalahan ekonomi pun juga terganggu. Makanya sulitnya efektivitas pembelajaran daring pada tahun itu. Dan kita juga merasakannya. Nah, faktor penyebabnya di sini yaitu pertama, sulit mengikuti perkembangan iptek. Terkadang ada orang yang telah mempunyai HP atau mempunyai perangkat elektronik iptek yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring, tapi ia tidak bisa menggunakannya karena ia tidak mengikuti perkembangan iptek. Tetapi jangan salah, terkadang seseorang tidak bisa mengikuti perkembangan iptek itu dengan dikarenakan biaya. Jadi mereka harus mau apa karena biaya itu sekali yang tidak ada. Nah, upayanya yaitu pengelolaan fasilitas pendidikan, seperti menggunakan labor komputer dengan shift bergantian agar siswa dapat belajar daring dengan teknologi. Sehingga tidak ada permasalahan-permasalahan itu. Tapi nyatanya memang masih banyak ditemukan untuk masalah efektivitas tersebut. Nah, yang keenam yaitu relevansi. Kita di sini mengambil dari artikel Kemenko PMK go.id yang dimana berjudul Menko PMK tekankan relevansi pendidikan. Nah, mohon maaf sebelumnya karena terkendala jaringan, jadi kita ulang kembali. Yang keenam yaitu relevansi, di mana saya mengambil artikel dari Kemenko PMK yang berjudul Relevansi Pendidikan SMA, SMK, dan perguruan tinggi yang akan ditekankan. Nah, di sini belum kesesuaian antara bidang ilmu atau keterampilan yang diampu saat menempuh pendidikan, khususnya di SMK atau SMK dengan saat di perguruan tinggi. Seperti banyak siswa jurusan IPA yang memilih jurusan sosial, seperti mungkin jurusan sejarah, sosiologi, hukum, politik, pemerintahan, dan lain-lainnya. Sehingga terjadi pada jurusan tersebut Nah, lagi-lagi kita di sini terkendala jaringan, guys. Sungguh sulit ya. Jadi, saya harap memaklumi dan Ibu mohon maaf sekali karena jaringan di sini tidak stabil. Nah, di sini kita lanjutkan lagi relevansi di mana saya mengambil artikel Kemenko PMK yang berjudul Tekankan Relevansi Pendidikan SMA, SMK, dan Perguruan Tinggi. Nah, di sini permasalahannya
Belum kesesuaian antara bidang dan atau ilmu keterampilan yang diambil saat menempuh pendidikan khususnya SMK atau SMA dengan saat di perguruan tinggi. Nah, istilahnya sekarang itu lintas jurusan. Banyak siswa jurusan IPA yang memilih jurusan sosial, seperti hukum, ilmu pemerintahan, ilmu politik, sejarah, dan lain-lainnya. Sehingga terjadi pada jurusan tersebut sedikit banyak jurusan IPA ini sedikit yang masuk. Padahal jurusan sains itu sebenarnya banyak sekali dibutuhkan di dunia kerja dan dunia industri, tetapi tidak berjalan dengan baik karena pada jurusan tersebut terdapatnya kekosongan. Dan begitu pun pada jurusan soskum yang kita ketemui, karena banyaknya anak IPA yang linjur sehingga membuat persaingannya semakin ketat sehingga pada saat turun lapangan banyaknya yang menganggur, bahkan anak-anak IPA ini yang tidak mengerti semuanya keseluruhannya karena tidak belajar dari awal mengenai sosum. Apa ini tidak mau dilanjutkan? Nah, faktor penyebab dan upaya penanggulangannya. Nah, setiap masalah pasti ada faktor penyebabnya ya guys, dan upaya penanggulangannya. Walaupun upaya penanggulangan ini mungkin belum seluruhnya dijalankan dengan baik. Nah, faktornya di sini yaitu sama dengan masalah tadi, dengan yang terkait dengan minat dan bakat, di mana salah memilih minat dan bakat. Kurangnya pembekalan siswa pada saat SMP untuk memilih minat dan bakatnya sesuai dengan dirinya. Nah, kebetulan saya juga belum menjelaskan mengapa alasan saya memasukkan hal tersebut kepada relevansi. Karena alasannya yaitu banyaknya lulusan yang tidak bisa bekerja sesuai dengan bidangnya, sesuai yang saya bilang tadi, sehingga mempengaruhi kepada saat turun ke lapangan dan prospek kerja yang ada. Makin banyaknya pengangguran atau pekerja tidak sesuai dengan jurusannya dan lain-lain. Nah, faktor sini tadi sudah saya jelaskan. Ya, lanjut kita ke upaya. Upayanya yaitu perubahan kurikulum. Kenapa saya katakan saya ambil di sini perubahan kurikulum? Karena pada saat ini telah dilaksanakannya perubahan kurikulum agar siswa tidak sulit belajar dan sesuai dengan pengembangannya, seperti sesuai dengan minat bakatnya atau tidak terpaku dengan sama sekali hal apapun itu. Contohnya sekarang perubahan kurikulum yang telah kita rasakan yaitu dari dulunya yang kita kenal di tahun 2000-an yaitu tentang kurikulum KTSB, kurikulum 13, kurikulum 13 revisi, dan pada sekarang ini kurikulum Merdeka Belajar. Nah, mungkin pada saat ini tidak ada lagi penyuruhan-penyuruhan seperti pada masa SMA, di mana yang ada IPA dan IPS pada saat dulu. Nah, yang terakhir nih guys, permasalahan khusus pendidik dan tenaga kependidikan yang pada saat itu saya mengambilnya di artikel Fitur News yang berjudul Rendahnya Kreativitas dan Inovatif Guru. Nah, untuk saat ini masih banyak yang kita dengar guru dengan cara mengajarnya hanya menerapkan metode ceramah. Nah, seperti mengoceh-mengoceh saja di depan kelas dengan menjelaskan apa yang ada tanpa dengan seperti audio audio atau video ataupun hal-hal kreatif yang digunakan oleh guru. Oleh karena itu, menyebabkan peserta didik cepat merasa bosan. Jika peserta didik sudah merasakan kebosanan, maka mereka tidak akan fokus untuk mengikuti pembelajaran. Secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi menurunnya semangat belajar peserta didik. Nah, mungkin banyak ya yang kita temukan seperti itu. Gurunya terlalu monoton atau jadinya hal tersebut bersifat komunikasi satu arah saja, hanya guru kepada siswa yang menjelaskan pembelajaran. Di sini faktor penyebabnya yaitu ketertinggalan iptek dan seni dalam mengembangkan media pelajaran, sehingga guru sulit mengembangkan kreativitas dan inovatif.
Nah, yang kita tahu pada zaman sekarang ini teknologi benar-benar sudah sangat maju. Padahal kita bisa loh mengajar itu dengan misalnya metode menggunakan infokus di kelas untuk melihat media pembelajaran yang lain atau dengan video pembelajaran atau dengan modul-modul yang ada pada zaman sekarang ini. Nah, upayanya untuk pemanfaatan perkembangan iptek. Guru harus belajar teknologi agar bisa kreatif dan inovatif dalam pengembangan media belajar, serta mengikut sertakan para guru dalam kegiatan workshop mengenai pendidikan agar menambah wawasan cara belajar dengan baik dan benar. Nah, kira-kira sudah tahu kan, guys, apa saja kira-kira yang menjadi permasalahan pendidikan di Indonesia? Sebenarnya ini contohnya masih banyak, cuman inti-intinya sudah kita ambil sebagai contohnya ya. Nah, presentasi saya kali ini telah selesai, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya juga belajar. Jikalau ada salah dan kurang atau saran, boleh ditambahkan di kolom komentar. Sebelum saya mengakhirinya, saya mempunyai pantun loh guys. Burung irian, burung cenderawasih, burung cukup sekian, terima kasih. Saya ulang lagi deh, gagu saya jadinya. Nah, gini. Burung irian, burung cenderawasih, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.